Namo Buddhaya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini saya akan sharing dharma tentang praktek mindfulness generasi muda Buddhis. Mengapa ini penting? Karena meditasi adalah salah satu jantungnya umat Buddha. Kenapa dikatakan jantungnya umat Buddha? Karena Pertapa Gautama, Siddhartha Gautama ketika mencapai penerangan sempurna, beliau melakukan meditasi di bawah pohon Bodhi. Maka itu jejak beliau sudah selayaknya harus kita ikuti. Bagaimana pelaksanaan meditasi untuk generasi muda Buddhis untuk saat sekarang ini. Baik, sebelumnya mari kita membacakan arti syair Dhammapada 113. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi. Sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi. Ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, segala sesuatu yang berkondisi adalah nyata dalam kehidupan ini. Maka itu apabila kita melihat dengan baik, melihat dengan bijak, melihat dengan berlatih meditasi, saya yakin sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia akan mengerti dengan jelas bahwa segala sesuatu itu adalah timbul, kemudian berkembang, kemudian memuncak, dan akhirnya juga akan lenyap. Begitu seterusnya. Begitu juga dengan manusia. Ada lahir, tua, sakit, dan mati. Atau bahkan lahir langsung mati. Atau bahkan lahir sakit-sakitan dan kemudian mati. Ada juga yang lahir, tua, sakit, dan mati. Dan seterusnya. Ini adalah konsep yang nyata. Ya, kita harus memahami ini. Ketika kita sudah memahami ini dengan baik, maka batin Anda nanti akan memahaminya dengan seindah mungkin, sehingga pikiran dan batin kita menjadi lebih bijaksana dalam mengarungi kehidupan berikutnya. Untuk mindfulness atau meditasi ini adalah sebuah hal yang sangat penting untuk kita pahami, terutama bagi para generasi muda Buddhis. Kenapa? Karena generasi muda Buddhis ini adalah penerus dalam ajaran Buddha Dharma, di mana kalau orang mengetahui meditasi dengan baik, maka dia akan menjadi orang yang bijaksana. Kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi di dalam diri kita dan apa yang sedang kita lakukan, inilah yang dikatakan meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, mari kita menyadari, perhatikan dengan sepenuhnya keadaan diri kita, kondisi diri kita, dan sedang apa kita melakukan kegiatan hari ini. Ketika Anda memperhatikan itu, sebenarnya Anda sudah melakukan praktek meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu kita pahami bersama adalah ruang lingkup dari meditasi ini. Ruang lingkup dari mindfulness ini ada 4. Yang pertama adalah tubuh kita. Ya, kita harus memahami dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagaimana tubuh ini terus berkembang, bagaimana tubuh ini bisa saja mengalami pertumbuhan atau pelapukan atau merasa sakit dan seterusnya. Kita merasa nyaman dalam diri kita, kita scan dari ujung rambut sampai kerongkongan, bisa langsung ke dalam perut, ginjal kita, sampai ke ujung kaki. Di-scan dengan baik. Ini adalah salah satu bentuk latihan untuk mengetahui bagaimana kondisi tubuh kita. Setelah itu, Anda bisa merefleksikan ke dalam diri. Kemudian yang kedua adalah perasaan. Perasaan yang ada dalam diri kita adalah perasaan senang, ataupun tidak senang, ataupun netral. Ketika Anda memiliki 3 sikap itu, Anda hanya melihat saja. Perasaan-perasaan inilah yang perlu kita pahami dengan baik. Perasaan inilah yang akan kita scan selanjutnya untuk mengetahui keadaan batin kita yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga adalah pikiran. Pikiran yang penuh dengan kebencian. Pikiran yang penuh dengan cinta kasih, atau pikiran yang penuh dengan keserakahan, atau bahkan pikiran yang penuh dengan belas asih.
Apakah itu ada bersemayam dalam diri kita? Kondisinya seperti apa? Kita hanya memperhatikan saja kondisi ini sedang lewat. Oh, saya sedang mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan itu lewat dalam diri kita. Ketika kita memahami bahwa kebahagiaan ini lewat, maka pikiran kita akan memahami dengan baik bahwa kebahagiaan ini sedang lewat, ataupun penderitaan itu sedang lewat. Maka itu Anda akan menjadi cerdas dalam mengendalikan pikiran dan perasaan ini. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Kenapa lingkungan? Karena lingkungan ini adalah bentuk aspek pelaksanaannya. Ya, jadi kita melihat keadaan lingkungan kita, ya, keadaan lingkungan di sekitar kita, apakah kondisinya nyaman, atau sedang gaduh, atau sedang damai, atau nyaman sekali, suasana sejuk dan damai, atau bahkan terjadi bencana alam dan sebagainya. Anda juga harus respect dengan keadaan lingkungan yang ada di sekitar Anda. Ini adalah ruang lingkup dari bagaimana kita mengaplikasikan meditasi atau mindfulness dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah nilai-nilai yang akan didapatkan ketika Anda melaksanakan mindfulness, terutama untuk para pemuda atau pemudi Buddhis yang selalu berlatih meditasi di dalam wihara, kemudian aplikasikanlah dalam kehidupan bermasyarakat. Maka Anda akan memiliki 10 nilai mindfulness. Di antaranya adalah kemurahan hati. Anda bisa memiliki kemurahan hati yang begitu baik kepada orang lain. Ketika Anda melihat lingkungan Anda, di sekitar Anda ada yang membutuhkan sekali, ada yang kekurangan, kelaparan, ataupun bahkan tidak memiliki apa-apa lagi, tidak memiliki harapan, Anda sudah berkewajiban untuk memberikan mereka semangat, ya, yaitu berupa kemurahan hati. Luangkanlah hati Anda, walaupun itu dalam ucapan, tetapi mereka akan sangat senang sekali. Memberi kekuatan untuk mereka, ini adalah suatu bentuk kemurahan hati yang luar biasa. Syukur-syukur juga Anda bisa memberikan materi kepada mereka agar mereka semakin semangat dalam menjalani hidup. Kemudian yang kedua adalah perilaku yang baik atau sila. Anda akan bisa melaksanakan Pancasila dengan sempurna. Karena apa? Karena Anda sudah memahami dengan baik. Pikiran Anda, pengertian Anda sudah Anda latih untuk bersama-sama mengendalikan pikiran ini dengan baik. Ketika pikirannya baik, maka perilaku Anda pun akan baik. Ucapan Anda akan baik, pikiran Anda udah otomatis baik, maka semua yang akan mengikuti pikiran Anda sesuai dengan Dhammapada, yaitu bahwa pikiran adalah pemimpin, pelopor, dan seterusnya. Maka itu berpikirlah dengan baik. Yaitu bagaimana caranya? Dengan bermeditasi ini. Kemudian yang ketiga adalah kesabaran. Anda akan memiliki kesabaran yang cukup baik untuk dimiliki oleh setiap orang, setiap pemuda Buddhis. Apabila Anda memiliki kesabaran, maka Anda menjadi orang yang tidak reaktif, dan Anda menjadi orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Karena sabar ini adalah awal dari pengendalian diri yang sangat luar biasa, ya. Kemudian yang kelima adalah konsentrasi yang benar. Anda bisa memiliki konsentrasi yang baik. Bagaimana mengatur nafas Anda, memahami nafas Anda. Nafas saya ada yang panjang, nafas saya ada yang pendek, menjadi satu ayunan nafas ini. Nafas masuk, nafas keluar. Ketika Anda sudah terampil mengetahui bagaimana sifat-sifat nafas yang ada dalam diri kita, dan kita dapat mengaplikasikan dan memahami dengan baik, bersyukur kepada apa yang sudah kita miliki, dan kemudian inilah yang akan membuat Anda semakin konsentrasi dalam segala hal, ya. Kemudian yang keenam adalah kebijaksanaan, di mana Anda bisa memiliki pengertian-pengertian yang benar, mengerti bahwa hidup ini adalah perubahan, seperti halnya nafas, ada yang panjang, ada yang pendek, ya. Begitu juga dengan Anda ketika melihat keadaan sesuatu di lingkungan Anda harus bisa berani diam dan melihat secara mendalam. Ketika Anda sudah diam dan bisa melihat secara mendalam, nanti kebijaksanaan Anda juga akan semakin maju, ya. Inilah yang harus dimiliki oleh kita semuanya. Kemudian yang ketujuh adalah memiliki keterampilan, di mana keterampilan ini dapat Anda miliki dari berbagai macam hal yang sudah Anda pelajari, seperti dalam teori-teori yang sudah Anda kemukakan, ya, seperti yang sudah Anda pikirkan, berlatih meditasi sudah bisa, dengan teori-teori yang sudah disiapkan, maka itu Anda sangat terampil dalam melakukan meditasi, ataupun Anda sangat terampil dalam melakukan kegiatan sehari-hari apapun, ya, seperti kalau Anda adalah seorang pelajar,
berarti Anda sudah memahami dengan baik. Karena Anda sudah berkonsentrasi dalam pembelajaran di sekolah, Anda akan memiliki keterampilan yang baik dalam hal aplikasi yang akan dilakukan oleh Anda dan sekolah. Pasti Anda akan memiliki nilai-nilai yang baik. Karena apa? Karena Anda sudah memahami dengan benar bagaimana teorinya, prakteknya pun akan memahaminya dengan baik. Kemudian yang kedelapan adalah tekad yang baik. Ketika Anda memiliki pikiran yang baik, Anda tentunya juga akan memiliki aditana, ya. Aditana. Aditana ini adalah sebuah tekad yang baik. Kemudian praktek mindfulness ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya adalah bisa melakukan dengan meditasi duduk, meditasi berbaring, meditasi berjalan, meditasi bekerja, ataupun meditasi belajar, atau bahkan meditasi-meditasi yang lain. Tapi yang paling utama adalah ada 4 hal, yaitu duduk, berbaring, berdiri, dan berjalan. Ketika Anda sudah menguasai 4 hal itu, Anda bisa mengaplikasikan ke dalam meditasi-meditasi yang lain, ya. Seperti Anda sedang belajar, ketika guru menerangkan, Anda perhatikan dengan baik. Ini adalah satu proses pelaksanaan aplikasi dari meditasi anapanasati, yaitu memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar. Ketika Anda sudah biasa terfokus dengan nafas masuk dengan nafas keluar, maka Anda ketika bertanya kepada guru, mendengarkan penjelasan guru, saya yakin sekali Anda juga akan sangat mudah fokus, ya. Inilah manfaat dari anapanasati. Nah, kemudian bagaimana menjadi generasi yang unggul? Seperti pemuda-pemuda kita, pemuda Buddhis kita yang unggul itu seperti apa? Ada 3 kategori sebenarnya, ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia. Apakah Anda memiliki hal ini? Yang pertama adalah pengetahuannya unggul, yang kedua keterampilannya unggul, dan yang ketiga sikapnya unggul. Contoh saja, dalam hal meditasi anapanasati dan aplikasinya, kita bisa terapkan di sini. Ya, yang pertama, pengetahuan unggul. Anda apakah memahami dengan baik bagaimana nafas masuk dan nafas keluar? Bagaimana Anda merefleksikan nafas masuk saya dan nafas keluar saya? Bagaimana Anda memahami bahwa nafas masuk dan nafas keluar ini harus Anda iringi dengan fokus yang kuat, sehingga Anda menjadi semakin bijaksana. Dan kemudian tidak lupa juga ketika Anda mempraktikkan meditasi ini, Anda harus bermurah hati. Anda harus memiliki kebajikan-kebajikan yang tinggi sebelumnya, ya. Anda bisa melakukan sila dengan sempurna. Anda bisa melakukan pengetahuan, pengalaman yang sudah Anda miliki terus diasah, sehingga pikiran Anda dan kebijaksanaan Anda akan bertambah untuk menambahkan yang namanya perilaku yang baik. Ketika perilaku yang baik ini sudah tumbuh, maka meditasi Anda akan kuat. Meditasi Anda akan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang lebih luas lagi. Inilah yang harus Anda aplikasikan. Kemudian setelah itu adalah memiliki keterampilan unggul. Ketika Anda sudah mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang unggul dalam meditasi ini, Anda bisa terampil nantinya. Anda dengan mudah sekali berkonsentrasi. Anda dengan mudah sekali memahami apa yang dikatakan oleh orang lain, dan Anda tidak mengabaikan apa yang dikatakan oleh orang lain. Maka itu ciri-ciri orang yang sukses dalam meditasi adalah orang tersebut ketika diajak bicara, dia akan memperhatikan dengan baik, dia akan fokus, akan memperhatikan apa yang benar-benar ia katakan. Ketika orang diperhatikan oleh Anda, apa respon mereka? Mereka pasti akan bahagia dan mereka akan nyaman di sekitar Anda. Inilah manfaat dari melaksanakan meditasi dengan memiliki keterampilan yang unggul. Dan yang terakhir adalah sikap yang unggul. Ketika Anda sudah memiliki pengetahuan tentang meditasi, aplikasi meditasi dengan baik, dan akhirnya Anda memiliki attitude, ya, atau perilaku yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Ini akan sangat bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah, kemudian keterampilan yang perlu dijaga apa saja? Bagaimana agar kita bisa memiliki ketiga hal itu? Yang pertama adalah bernafas dengan sadar penuh. Bagaimana Anda mengetahui suatu waktu Anda harus diam dan memperhatikan kebahagiaan Anda. Nafas masuk, nafas keluar. Itu suatu hari Anda harus dilakukan minimal sehari 5 menit, ya, ataupun
ya semampu kita ya, agar Anda terus berlatih ya. Meskipun Anda sudah mahir, tapi fokus itu adalah penting. Luangkan waktu Anda untuk membahagiakan diri Anda ya. Dan kemudian berjalan dengan sadar penuh. Dimanapun Anda berjalan, lakukan dengan sadar penuh ya. Kalau enggak, bisa tabrakan. Kalau Anda menyetir mobil dengan tidak sadar penuh, bahaya sekali ya. Anda harus perhatikan ya, bagaimana jalan ini berkelok ke kiri, ke kanan, dan perhatikan dengan fokus. Jangan kalau mengendari kendaraan itu jangan sambil membicarakan yang lainnya, itu sangat berbahaya sekali. Fokuslah ya. Kemudian belajar cara memandang secara mendalam. Anda juga nanti akan melihat bagaimana segala sesuatu ini bisa dilihat secara mendalam. Ketika Anda terjadi masalah pada diri Anda akan diam dulu dan Anda akan melihat ke dalam. Kenapa ini terjadi? Nah, inilah ciri-ciri orang yang mahir dalam bermeditasi ya. Kalau Anda sudah melaksanakan mindfulness, Anda tidak akan reaktif dan Anda akan menjadi orang yang tenang. Dan kemudian yang terakhir adalah belajar cara merawat kemarahan. Ketika Anda marah, kita perhatikan saya sedang marah, dan itu dirawat dengan baik. Jangan sampai kemarahan itu timbul yang meledak-meledak dan akhirnya menjadi api yang sangat besar. Ketika Anda rawat, kita pelan-pelan dan kita sirami dengan air pelan-pelan, dan akhirnya marah pun akan reda. Inilah yang harus kita kembangkan sebagai generasi muda Buddhis ataupun kita semuanya sebagai umat Buddha. Selanjutnya adalah ciri generasi yang mindfulness. Yang pertama adalah lebih mampu berfokus serta berkonsentrasi. Anak-anak ini akan mudah sekali berkonsentrasi, akan mudah memperhatikan. Sati sampajanyanya sangat kuat sekali. Kemudian ketenangannya mengalami peningkatan. Orang ini tidak cenderung tergesa-gesa, terburu-buru, dia akan tenang, damai. Kemudian penyadaran dirinya meningkat. Dia mengerti, saya harus bagaimana, bertindak bagaimana. Dia tidak mengandalkan banyak orang lain, tapi dia berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Kemudian menemukan cara-cara bijak dalam merespon emosi-emosi yang sudah ditangani ya. Jadi setelah dia memahami dengan baik, mahir dalam melaksanakan masalah-masalah yang ada diatasi dengan baik, maka dia sudah nantinya menjadi memiliki emosi-emosi yang sangat terkendali. Kemudian berempati serta memahami orang lain. Orang ini akan selalu memahami orang lain dengan baik. Yang terakhir adalah memiliki keahlian meresolusi konflik secara alamiah. Jadi kalau ada masalah pada anak ini, dia otomatis mengerti, oh saya harus begini, oh saya harus begini. Karena apa? Karena pengalaman dari mindfulness, pengalaman dari meditasi yang sudah dialami oleh mereka dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai generasi muda Buddhis. Lakukanlah anapanasati minimal, mengetahui nafas masuk, nafas keluar, dan kemudian setelah itu kita aplikasikan pelan-pelan dan diaplikasikan dengan baik. Saya yakin Anda akan menjadi generasi muda yang bijaksana, memiliki pengetahuan yang unggul, keterampilan yang unggul, dan sikap yang unggul. Terima kasih. Namo Buddhaya.